orang yang meninggal sakit lama mungkin dalam perut kotorannya sedikit, tapi kalau habis makan keselak meninggal itu biasanya membersihkan isi perutnya lama. Jadi caranya bagaimana? Sebelum mulai memandikan, yang dibersihkan pertama isi perutnya. Kita usap perut ini kanan ke bawah tapi pelan, ya, ditekan tapi pelan. Ini, terus nanti bagian kiri, kemudian bagian tengah. Habis itu dicepokin dulu. Biasanya kan ada kapas yang lebar-lebar sekian ya. Ini kita yang bagian nyebokin pakai kaos tangan. Nanti pegang kapas langsung dibersihkan. Setelah ya pakai air ya. Nanti kalau sudah disekat dengan kapas, ini kita siapkan plastik kresek untuk tempat ini kotoran. Nah nanti ini kan bilangannya ganjil. Umpamanya pertama banyak, kita usap lagi. Tadi kan baru 1 kali ya. Usap lagi, ya usap kayak gini. Jadi ngusapnya dari pinggang perut yang kanan dulu. Perut kanan dari atas usap ke bawah. Ini usap ke bawah, baru bagian tengah. Ini 1 kali usap, ya. Terus nanti kita sekak lagi kotorannya, kita buang, dicepokin lagi, ya. Lagi langkah ketiga. Kalau ketiga masih ada, ya, umpamanya kita usap seperti ini masih ada, kita sampai 5 kali. Ternyata di 5 kalinya masih ada, kita sampai 7 kali. Jadi bilangannya ganjil. Sampai bersih, tidak ada kotoran yang keluar. Ya. Jadi betul-betul bersih. Nanti kalau umpamanya nah, saat mau memandikan, tadi yang saya sebutkan tadi dipersiapkan dulu. Ada ember kecil 2, satu ember itu dikasih air separuh dicampur dengan sabun. Satunya lagi air dicampur dengan kapur barus yang sudah dihaluskan. Jadi 2 ember itu, 1 ember untuk air sabun, ya, satunya untuk air kapur barus. Nah nanti 2 ember ini kan kita pikirkan. Nah nanti yang satu lagi pakai selang atau pakai bak yang besar ya Bu ya. Kita biasanya kalau bak pakai gayung, kalau langsung pakai selang juga nggak masalah. Nah ini kan berarti isi perutnya sudah bersih, sudah dibersihkan tadi umpamanya sampai 7 kali, sudah dilap, sudah tidak keluar, berarti kan memang sudah bersih. Nah langkah berikutnya kita baru mau mulai memandikan. Sebelum memandikan kita niat dulu. Nawaitu huslal mayyiti. Kalau laki-laki mayyiti, umpamanya mayyiti Muhammad, ya, disebut namanya mayyiti Muhammad lirofil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Atau saya niat memandikan jenazahnya Muhammad untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah nanti kalau sudah itu kita umpamanya pakai selang ya Bu. Selang itu nggak boleh langsung airnya ke tubuh jenazah karena akan menyakiti jenazah. Tapi caranya dari atas, itu selalu dari kanan dulu. Dari atas ini air yang dari selang atau dari gayung jatuhnya ke tangan kita. Jangan langsung dicelorot seperti ini ke tubuh jenazah. Ya, itu juga akan menyakiti jenazah. Jadi dari kepala bagian kanan sini kita sampai kaki. Nanti bagian kiri nanti baru bagian tengah. Nah kalau sudah disiram dengan air yang suci mensucikan, langkah berikutnya air yang tadi di ember yang dicampur dengan sabun separuh saja kita guyurkan lagi dari atas sampai bawah, dari tengah atas sampai bawah. Nah nanti kalau sudah, kalau pas dibantu yang bagian kepala bersihkan wajah, yang bagian sini, tapi ngusapnya tidak boleh seperti ini, hanya diusap-usap seperti ini saja. Karena kalau gini kan kita nanti akan menekan, tapi kalau ini kan enggak. Jadi kita memandikan jenazah harus sehalus mungkin, tidak boleh sampai menyakiti jenazah tersebut. Usap yang bagian tengah, usap sini, bagian sini, nyepokin lagi ya, dicepokin lagi. Bagian kaki bersihkan sela-sela kaki. Nah nanti yang berdiri nyamponi rambutnya jenazah. Jadi saat sudah disiram air dengan sabun, dibersihkan badan bagian atas. Yang berdiri
nanti kalau sudah selesai disabuni bagian atasnya, jenazah dimiringkan ke yang mangku. Kalau mamanya kebetulan di bangku dimiringkan tubuhnya seperti ini. Nah nanti air yang sisanya air sabun disiramkan ke sini. Nah, ya, terus disiram dengan air yang suci mensucikan. Terus di sini juga disiram lagi dengan air yang suci mensucikan. Jadi dibersihkan semuanya. Kalau umpamanya mau membersihkan lubang telinga atau hidung, kita sediakan kapas atau cotton bud. Ini sahabat memandikan kan kapas itu memang ada ya Bu ya, yang biasanya ya, bukan kapas yang lapis-lapis tapi yang lebar. Jadi untuk membersihkan itu, kalau kita umpamanya mau seperti ini, kita pakai waslap yang halus atau kita ambil kapas yang lebar. Umpamanya kita mau membersihkan boleh, tapi pakai kapas kalau posisinya kayak gini. Tapi kalau yang disyaratkan itu hanya usap-usap seperti ini. Kalau umpamanya karena jenazah ini sakit lama, tidak pernah mandi, ada kotoran di sini, nggak usah dipaksa dibersihkan, Bu. Scrub, di scrub dulu. Ya, jadi jangan dipaksa karena jenazah yang saya pernah baca dalam kitab ini, kita menekan tubuh jenazah seperti ini, sebenarnya jenazah ini menjerit-jerit kesakitan. Jadi kita memperlakukan jenazah harus benar-benar halus. Kita kalau masih hidup kan diginikan nggak sakit ya Bu ya. Tapi bagi jenazah ditekan sedikit seperti ini saja dia sudah kesakitan. Makanya kita saat memandikan harus sehalus mungkin. Dan air kenapa tidak boleh langsung ke situ? Karena akan menyakiti jenazah. Tadi kalau kita nangis netes saja seperti batu yang dilempar dari atas gunung, apalagi air yang dicelorot ya. Cuman memang masih banyak yang kebetulan saya takziah, masih banyak yang memandikan cara seperti ini ya. Padahal kan nggak manusiawi juga ya. Iya. Makanya kan kadang orang tidak mensucikan tapi kena tangan nggak apa-apa ya. Gimana? Ya kan airnya yang terakhir air yang suci mensucikan. Iya. Tapi kan berarti kena tangan dulu nggak apa-apa berarti. Ya tangan ini kan suci, iya, jadinya kan biar mengalir ini. Ini memang di dalam memandikan jenazah harus benar-benar kita memahami. Jadi dulu kan yang membutuhkan yang tadi berdiri memandikan. Jadi yang niat juga yang memandikan, karena jenazah kan tidak mungkin bisa niat sendiri ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil ashuri, karena tadi sudah mandi besar ya, berarti hadasnya hadas kecil. Ashuri fardhu lillahi ta'ala. Muka, jadi yang masuk ke dalam rukun saja. Indonesianya apa tadi saya pernah. Nawaitul wudu'a, saya niat mewudukan jenazah untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala ya. Nah nanti kalau sudah, pertama kita pegang mukanya jenazah, posisi tangan kita kan berarti seperti ini ya. Ini langsung air jatuh ke sini nggak masalah, nggak usah ditandai karena tangan kita kan sudah satunya seperti ini ya. Langsung di muka diratakan. Setelah itu tangan kanan dari ujung ke sikut ya. Ini biasanya jenazah tangannya bisa di ini dulu kalau pas dimandikan iya. Nah nanti kalau tangan kanan sampai siku sudah, baru tangan kiri sampai siku. Kalau sudah mengusap sebagian kepala, kita ambil air, kita usapkan 3 kali, terakhir mencuci kaki. Jadi yang diwudukan hanya muka, tangan, sebagian kepala yang masuk ke dalam rukun wudu gitu ya. Nah nanti kalau sudah diwudukan, air yang tadi dicampur dengan kapur barus disiramkan. Ini kalau kebetulan jenazahnya perempuan, saat mau disiramkan yang ditutup yang bagian ini aja, ditutup, disiramkan air kapur barus. Biasanya kan kapur barusnya nggak hancur semua ya, ada sisa-sisa yang mengendap, itu jangan dibuang Bu, ditaruh di atas ini. Kapur barusnya ditaruh di atas tubuh jenazah. Nah nanti kalau sudah, tadi kan ada handuk ya, ini handuknya untuk ngelap tapi jangan digosok, ditempel-tempelkan saja ya. Terus kalau ada handuk kecil, tadi kalau kebetulan perempuan rambutnya panjang, diikat dulu dengan handuk ya. Jadi handuknya itu diikatkan, nanti diangkat sampai ke atas kain kafan.
diperes lagi biar nanti kain kafannya tidak terlalu basah. Ya. Nah, ini memandikan seperti ini. Kalau umpamanya kadang ibu pernah lihat nggak ada orang sudah dimandikan ternyata kotor gitu. Kotorannya Berarti masih iya, keluar. itu berarti saat membersihkan perut itu belum tuntas. Jadi itu sebenarnya kalau orang yang sudah dimandikan, sudah dikafani kok ternyata di pantatnya ada. Biasanya kalau orang sudah meninggal kotorannya tidak berwarna kuning lagi ya Bu ya, warnanya hitam kayak bayi yang baru lahir. Nah itu kalau sudah dimandikan, sudah dikafani kok kotorannya keluar lagi, itu sebenarnya kan wudunya sudah batal, harus dibersihkan lagi. Makanya kita lebih baik lama saat ini daripada ya saat membersihkan perut ya Bu ya, daripada nanti sudah dibersihkan ternyata sudah dikafani mau dimakamkan diangkat bisa nih pantatnya metu mana? iya ada kuning-kuningnya apa-apa, itu kan jenazahnya kasihan. Berarti saat dimakamkan dalam kondisi yang tidak suci. Otomatis yang bagian sini akan pegang ini, bagian sini pegang sini, karena kan biasanya kain tapi itu kan tidak membungkus seluruh tubuh jenazah ya. Kalau anak kecil sih mungkin bisa, tapi kalau orang dewasa kan dibutuhkan 2 kain. Ditutup, nanti bawahnya juga ditutup. Jadi saat diangkat oleh orang lain yang bukan muhrim, tubuh jenazah ini masih dalam keadaan suci atau wudunya tidak batal. Nah ini juga kadang orang asal angkat saja, asal angkat tidak tahu itu yang ngangkat siapa, punya hubungan darah apa tidak. Diangkat harusnya ngomong sama keluarga jenazah. Ini memandikannya sudah selesai, yang mau ngangkat ke dalam siapa? Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwati Min kadib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra minal muhsinin qala la موثقا من الله لا تأتونني